Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang deui sareng keong Mas. Ketemu lagi ya Mas di channel Keong Mas Bisa Ansori Channel. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan sedikit cara bikin metas yang sederhana, irit listrik, dan menghasilkan lumayan lah. Kita langsung saja ya Mas. Oh jangan lupa Mas, subscribe sama like dan bagikan. Alat-alat yang kita butuhkan ya, satu, maaf suaranya agak masih sakit. Ini gabus atau styrofoam, atau bahasa planetnya karpus kalau di saya ya, yang buat apa, naruh ikan itu Mas di es ya. Yang kedua, ini tatakan Mas, tatakan yang udah jadi. Ini ketebalannya 7 cm ya, bisa diukur Mas. Ini 7 cm ya, bisa dilihat ya, 7 cm. Yang penting di bawah sini, di bawah telur bisa naruh nampan buat air ya. Yang ketiga, kita yang butuhkan nampan Mas buat air ya, air buat telur minum lah. Oh iya ya, saya lupa ya Mas, ini ukuran styrofoam yang saya pakai ini tingginya 38 ini Mas, 38 40 cm lah kalau kamar tutup ya. Ini lebarnya 40, panjangnya hampir 70 Mas, kurang lah dikit ya. Ya anggaplah 70 cm ya Mas. Selanjutnya kita butuhkan dimmer Mas, dimmer buat mengatur panasnya listrik ya, atau mengecilkan lampu. Selanjutnya kita butuhkan termostat kapsul Mas. Kenapa saya pakai termostat kapsul? Karena ini yang saya punya ya, dulu cari nggak ada, ini cuma ini doang ya. Aduh mau hujan lagi nih. Terus ini gantungan lampu Mas. Gantungan lampu saya sarankan yang merek Broko ya Mas, yang bukan dalamnya kaleng itu, biar awet, biar enggak apa, kalau yang kaleng yang agak murah itu mungkin sering konslet Mas. Kalau sering konslet nanti yang kena dimmernya, IC-nya kebakar lah. Ini sayang. Ini kalau kita rawat baik-baik awet banget Mas ini. Itu saya juga udah berapa tahun itu. Selanjutnya yang kita butuhkan ini listrik atau lampu yang biasa nih 5 watt ya, merek Elektra. Kalau enggak yang saya pakai ini base Mas. Nah, kalau rekan-rekan mau bakar telur pertama ya, misalnya pakai base kurang panas, pakai ini dulu Mas, pakai Elektra, membakar telurnya ya, biar cepat kelihatan fertil dan infertilnya. 12 jam juga bisa kelihatan Mas, 5 jam juga bisa. Gimana cara kita membakar telurnya ya Mas. Nah, selanjutnya cara pemasangan termostat kapsul. Kita nanti kita lihat yang udah jadinya ya Mas. Ini saya arahkan aja dari fitting lampu atau colokan listrik, terus dimmer, baru kita pasang termostat kapsul di dalam metas kita. Berbeda dengan termostat digital. Kalau termostat digital itu sebelum dimmer pasang dulu termostat digitalnya dari lampu ya, langsung baru ke dimmer.
Itu kalau dimmer dulu nggak bisa mas kalau termostat itu, karena dimmer kan memutuskan satu arus kabel ya sebelah. Kalau termostat 3 kan dua-duanya dari fitting lampu langsung ke aliran listrik gitu ya, ke lampu. Itu bedanya mas, cuman dibalik aja, mungkin ini setelah dimmer, yang digitalnya sebelum dimmer gitu. Itu aja mas perbedaannya. Cuman kalau bisa ini emang manual mas, ini setelannya manual, cuman daya tahannya awet mas. Saya ini yang dipakai ini udah berapa tahun itu, udah 6 tahun lebih mas umurnya itu. Alhamdulillah kapsulnya nggak pernah rusak itu, mungkin cara settingnya aja yang manual. Alhamdulillah udah menghasilkan DOD yang mungkin ya bisa ribuan lah mungkin ya. Oke mas, nanti selanjutnya kita lihat yang udah jadi. Mungkin kita lihat. Nah, ini sebelum nih, ini colokan listrik apa fitting ya. Nah, langsung ke dimmer. Ke dimmer, bagikan arus terus. Nah, kita langsung lihat ke metasnya. Nah, ini yang termostat kapsulnya mas, ini ya termostat kapsul. Di dalamnya nggak usah pakai itulah, nggak usah pakai baut-baut, pakai tali aja. Saya juga pakai tali tambang tuh ya. Ini ventilasi biasa ujung sama ujung ya mas, ventilasi. Nah nanti kalau udah kita operasikan dulu biar mas tahu ya. Mungkin lampu saya kecilin, mungkin lampu bisa dikecilin, diredupin ya. Coba tolong lihat lampu neon juga. Nah, lampu bisa dikecilin, kita bisa atur panasnya ya mas ya tuh. Oke ya, jalan ya. Nah setelah itu kita masukin nampan. Gini ya mas masangnya ya tuh. Nah gini ya mas. Ini bolong-bolong ini kemarin waktu pada netes saya buka karena terlalu suhu mulai panas. Nah ini biasa kalau itu ditutup dulu mas kalau hari pertama masukin telur ya. Nah gitu ya mas, mungkin mas-mas ngerti lah sedikit saya berbagi ilmu kayak gini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dalam menetaskan telur di metas kardus atau gabus atau styrofoam ya, ini kalau banyak kendala, mungkin kurang panas apa nggak rata, itu mungkin kebanyakan begitu. Tapi secara ini saya kalau tempatnya nggak memakan tempat, emang lebih bagus pakai styrofoam kalau netesin telur ya mas ya. Nanti cara pembalikan telurnya, yang di ujung ambil, di ujung semua taruh di tengah, langsung ituin aja mas. Kayak indukan gimana sih, nggak usah dibalik satu-satu mas. Waduh capek kalau satu-satu, kalau
mas-mas nanti netesin ribuan telur gimana itu mas? Waduh, sampai 3 hari 3 malam dong balikin telur. Nah, mungkin ada kemarin juga ada temen jadi yang di Bali tuh Mas Wayan ya. Katanya umur 20 hari itu kenapa suhunya naik terus? Itu karena telur udah tua dan apalagi udah dilap apa disemprot, itu telur mengeluarkan panas sendiri Mas. Sebaiknya kalau saya itu telur itu dimatiin Mas, apa lampunya nggak, kalau udah umur 20 hari saya matiin itu. Saya matiin atau gimana caranya. Mas Wayan itu inisiatif banget kemarin dibuka tutupnya, emang bagus itu tuh. Kalau saya kan dilubangin atasnya ya Mas. Jadi suhu telur itu kalau udah tua apalagi udah dilap itu mengeluarkan panas Mas. Jangan kaget kalau suhu semakin naik lah gitu ya. Caranya begitu Mas. Kalau saya lampu total mati, nanti hidup lagi kalau pas telur mau netes. Sampai retak itu telur, apalagi pakai styrofoam atau kardus yang baru Mas. Waduh, itu panasnya mantap Mas. Ya mungkin cara sederhana ini bisa bermanfaat bukan buat saya, buat rekan-rekan. Saya cuma berbagi pengalaman yang sangat sederhana. Kalau bisa, memang ini saya nggak dimodifikasi pakai kaca apa, saya setel aja langsung, nanti cek suhunya. Kalau udah misalnya tahu sejam 2 jam saya lihat pakai termometer. Kalau udah cukup suhunya baru saya setel dari termostat kapsulnya gitu. Mungkin kalau mas-mas kan mungkin ada yang mau percobaan bikin 1 buah apa 2 kan mungkin bisa pakai kaca apa kayak gitu ya. Kalau saya kan agak banyak dikit ya Mas, ribet pakai kayak gitulah. Ini irit lampu cukup lumayan. Dan selanjutnya kita ngopi, tapi ini saya belum bisa ngopi Mas, ini badannya masih gagal total ini. Namru harus disuntik ini, udah 2 kali Mas disuntik, tapi dokternya kayak gimana nih. Oh malah curhat saya Mas ya, maaf Mas. Siapa tahu ada rekan-rekan yang jadi dokter bisa ngasih saran sama saya obatnya. Kata dokter saya lambung Mas, ini lambungnya udah parah, tapi tulang punggung saya ini sebelah sakit sampai akhir. Mudah-mudahan lah Allah mengangkat penyakit saya dan bisa berbagi pengalaman sama rekan-rekan lagi. Ini biayanya bisa dihitung ya Mas. Kalau bisa sekaligus bikin banyak itu bisa diparalel Mas. Saya dulu pernah diparalel sampai 20 styrofoam, cuma 1 termostat. 20 kapasitas 2000 cuma 20 lampu. 20 kali 5 berapa Mas? Berapa watt? Irit banget itu, nggak kayak lemari yang sekarang saya bikin ya. Waduh, 1 lemari 32 gantungan Mas, udah ketahuan berapa watt itu. Cuman ini makan tempat Mas, dulu saya sampai ngontrak rumah ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Mungkin kurangnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua dan bermanfaat pula buat saya ya. Mungkin itu saja Mas. Nanti kita sambung lagi yang video-video yang lainnya. Jangan lupa subscribe sama like dan bagikan Mas, biar kayak Mas tetap jaya. Mas kalau bikin film jangan di kamar Mas. Udah gitu aja ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.